Iya, nah, itu akan saya buka nanti di persidangan semuanya. Jadi dia grogi gitu loh. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh. Bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Itu persidangan, kuasa hukum atau siapa tuh timnya Rasman itu naik ke atas meja, gila gak sih? Aduh, bener-bener ya. Speechless saya ngomong kayak begini. Orang yang mengerti hukum tapi nggak tahu tentang aturan hukum. Ini nih, kayak begini contohnya nih. Sebaiknya kepada Mahkamah Agung, kepada pimpinan pengadilan, siapa lagi tuh, Menteri Kumham dan sebagainya, Pak Prabowo barangkali. Tolong, orang-orang semacam ini nggak usah lagi dikasih kerja, pecat. Dan tidak usah lagi pegang klien ke apalah kayak gitu. Nggak ngasih contoh yang benar kepada masyarakat. Buat apa? Nggak ada untungnya buat kita semua. Yang ada memalukan sejagat raya ini gitu loh. Ini bakalan ditonton oleh sampai ke luar negeri lah pastinya. Saya aja taunya ini dari siapa? Dari teman saya yang ada di Malaysia. Gila nggak? Saya lagi sibuk tadi. Tapi dia telepon saya. Kamu udah lihat belum rame-rame katanya? Hah? Memalukan tau gak sih? Beritanya udah nyampe ke sana. Bro, please, bikin malu tau nggak? Orang kayak begini harusnya ngasih contoh yang bener. Memalukan tau gak sih? Aduh, ampun deh. Gimana menurut kalian guys? Memalukan gak sih nih orang kayak begini? Udah gak perlu lagi dia bersidang. Seluruh Indonesia cut off. Demi kesehatan mental, saya akan terus bersuara. Oke? Ingat itu. Salam, Gita Gading. Tangkap pengacara ini, tahan pengacara ini, dan semua pengacara yang terlibat di situ tangkap semua. Larang masuk pengadilan, cabut. Hakim bisa kok bilang ke Peradi, tolong dicabut semua izin advokat orang-orang yang di situ. Karena pengacara itu disumpah di pengadilan. Jadi kalau udah dirusak-rusak pengadilan, ya. Ya, teman-teman, itu adalah penjelasan singkat terkait dengan peristiwa yang terjadi di Pengadilan Jakarta Utara, di mana Pak Rasman dan penasihat hukumnya itu melakukan keributan pada saat gelar perkara terjadi di sana. Dan ini sangat-sangat mencoreng peradilan kita. Apalagi Pak Rasman sendiri, dia adalah seorang advokat senior dan sangat berpengalaman. Kita tahu bahwa profesi advokat itu dianggap sebagai officium nobile atau profesi yang terhormat. Ini berarti seorang advokat itu harus menunjukkan integritas, tanggung jawab, dan juga moralitas mereka sebagai advokat. Karena mereka bertanggung jawab sebagai penegak keadilan. Nah, peristiwa ini terjadi sungguh-sungguh mencoreng peradilan kita. Dan ini harus menjadi perhatian khusus bagi organisasi advokat di mana Pak Rasman ini bernaung dan juga Pak Firdaus ini, supaya harus mendapatkan teguran keras agar bisa merubah sikap mereka dalam mengikuti proses peradilan. Saya sebagai advokat non-aktif sangat sedih, prihatin, dan amat menyayangkan apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini, yang dimana terjadi kisruh dan kericuhan di ruang sidang pengadilan kita yang sangat terhormat. Tentu ini sangat merusak citra dan marwah pengadilan kita. Dan menurut saya, tindakan tersebut, tindakan memalukan itu masuk ke dalam kategori contempt of court sebagaimana yang diatur di dalam pasal 217 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Dan saya sangat mendukung pengusutan tuntas permasalahan ini sampai ke akarnya dan sampai ditemukan siapa yang harus bertanggung jawab demi mengembalikan citra dan wajah penegakan hukum di Republik kita ini. Kenapa yang namanya Bang Rasman selalu bikin kehebohan di jagat dunia media? Ini perihal beliau itu tantrum sebelum sidang dimulai. Ini perkara dia itu lagi diaduin sama si Hotman Paris. Jadi gue bingung nih kelakuan ini. Ini nggak cuma beliau aja nih, si Bang Rasman doang yang tantrum, tapi beserta anggota dari para pengacaranya. Ini heboh gitu, nggak cuma sampai di situ doang. Lo mau tahu nggak? Mereka itu bahkan sampai bikin para wartawan shock juga. Sampai wartawan yang live ini itu tuh sampai end live. Gue kadang-kadang bingung sendiri. Lu kan katanya pengacara terhormat, ya kan Bang Rasman? Ini mestinya kan lebih bertindak lebih wise. Ini malah heboh. Kan bingung gue. Saya sangat menyesalkan terkait dengan rekan-rekan seprofesi berkaitan tingkah laku
yang tidak mencerminkan etika dan moralitas. Saya sebagai sahabat, sebagai rekan sesama profesi, saya berharap ayolah jangan menunjukkan hal-hal yang di luar nalar, di luar konteks, bahkan terkesan menunjukkan perilaku-perilaku yang mengedepankan arogansi yang tidak menunjukkan dengan etika maupun profesi kita sebagai insan yang berpendidikan. Saya berharap kepada rekan-rekan tanpa mengurangi rasa hormat kepada rekan-rekan senior maupun rekan-rekan yang berprofesi sebagai pengacara, ayolah sportif. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, bisa kita melakukan sesuai dengan hierarkinya. Jadi mohon dengan sangat kepada rekan-rekan semuanya, semua para pihak, ayo kita dukung keadilan ini dengan keadilan yang sportif, dengan menunjukkan keilmuan kita. Apabila ada terkesan majelis hakim yang kurang menurut pendapat kita bisa mengajukan upaya, baik itu upaya secara tertulis maupun secara berjenjang. Saya berharap kepada rekan-rekan yang ada di sana, tolong hindari konflik, kurangi rasa egois, tunjukkan bahwa profesi kita adalah profesi yang terhormat, profesi yang mulia, yang mengedepankan keilmuan, mengedepankan sikap sportif, mengedepankan berkaitan dengan etika, attitude. Jadi saya berharap pada rekan-rekan, ayolah jangan kita mempermalukan saling berdebat kusir sehingga akan merugikan khususnya profesi kita yang mulia ini. Itu saja barangkali. Salam hormat dari Kapten Lawyer Budi Utomo dan rekan Mario. Mudah-mudahan hiruk pikuk ini bisa terselesaikan. Saya berharap juga kepada majelis hakim bisa memberikan putusan yang memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Itu saja barangkali. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin meluruskan statement Hotman Paris yang menyatakan bahwa saya naik ke meja, ya, naik ke meja dan lain-lain. Ingat, ada asap, ada api. Anda kalau memang gentleman, nggak usah ngadu-ngadu kemana-mana, Hotman, adu ilmu saja, ya kan? Anda punya disiplin ilmu, saya juga punya disiplin ilmu. Adu ilmu aja, ngapain sih kamu tuh ngadu-ngadu kesana kemari, pakai ngadu kesana kemari, bicara kesana kemari, minta pendapat dan lain-lain. Pendapat Anda aja, memang Anda bukan sarjana hukum, hah? Anda pakai minta pendapat pada doktor atau profesor. Pendapat Anda bagaimana? Tindakan Anda tadi, ya? Bagaimana tindakan orang yang pakai baju batik masuk tadi? Gitu. Bagaimana tindakan para jaksa-jaksa yang datang langsung mengelilingi Bang Rasman Arief Nasution, klien saya? Gitu. Jadi saya itu refleks, ya, ketika saya ingin menyeberang ke sana, tapi saya ditahan oleh jaksa dan akhirnya saya debat dengan jaksa. Saya menyeberang itu ingin melindungi klien saya, karena klien saya sudah sedemikian rupa didorong, dicekek, kayak semacam dicekek, kerahnya dipegang. Nah, ini saya nggak terima sebagai pengacara. Kami duduk tertib kok. Kami tim pembela Rasman Arief Nasution duduk tertib semua awalnya. Tapi ketika Bang Rasman ingin berbicara dengan Bang Hotman, ya, berbicara loh, hanya berbicara. Ya, mereka berbicara apa nggak tahu kita. Hanya ingin berbicara, kok tahu-tahu datang anak-anak yang pakai batik itu, lalu menarik kerahnya Bang Rasman, klien kami, dan mendorong begini lehernya, dan Bang Rasman pun nggak terima. Nah, secara spontan saya menunjuk beliau dan saya nggak tahu, tiba-tiba saya udah nyampe atas meja mau loncat ke sana. Tapi ada jaksa, rombongan jaksa yang melarang saya dan menunjuk saya dengan kalimat-kalimat yang nggak pantas. Nah, makanya saya balas lagi, kita ribut aja. Saya bilang gitu. Kalau kamu, nih kan saya bilang tadi, awalnya dari rombongan jaksa dulu masuk semua ke dalam. Gitu. Kami menghargai kok setelah hakim mengetuk untuk menunda persidangan, ya kan, diskors. Kami menghargai itu semua, tidak ada yang berdiri kami satupun. Tapi ketika anak yang baju batik itu euforianya, entah pegawai Mahkamah Agung tak apa itu datang dengan euforia narik kerah bajunya klien kami dan mendorong klien kami, itu kan nggak, namanya nggak adil. Kalau mau misahkan jangan begitu caranya. Lalu masuk lagi rombongan jaksa kelilingi Bang Rasman, maksudnya apa itu? Memangnya kalian pamdal, jaksa duduk aja di meja. Kalian juga kalau bicara masalah melanggar kode etik, kalian juga jaksa melanggar kode etik. Kami diduluani oleh kalian, ya. Ingat itu Hotman, ya. Jangan cari pembelaan. Kalau debat aja sama saya tunggu kamu di TV, ya.